Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya mujibal sa'il ya mujibal sa'il. Faslun syurutul wudu'i. Fasal menjelaskan syarat-syarat wudu. Nah, ada ada 10. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Syurutul wudu'i asyaratun ada 10. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Nah, ini penting sekali. Kenapa kita harus belajar fikih minimal yang dasar-dasar tuh. Kayak wudu atau sholat atau mandi besar, mandi wajib gitu. Karena apa? Karena itu tuh awal. Kalau kita tidak tahu, maka apa yang kita lakukan itu tidak diterima. Kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui itu ya tidak diterima amalnya. Makanya kita harus hafal dan paham gitu. Nah, di bab ini, di fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Nah, syarat wudu itu ada 10. Yang pertama al-islamu, Islam. Orang Islam. Nah, kalau orang non-Islam boleh wudu enggak? Boleh wudu enggak? Boleh wudu apa enggak kira-kira? Ya boleh aja kali ya. Boleh aja wudu, tinggal wudu baik maksudnya. Wudu tinggal wudu aja, cuman sah apa enggaknya. Nah, itu tuh. Kalau orang non-Islam mau wudu, ya sok-sok baik wudu. Tapi nggak sah maksudnya. Karena syaratnya harus Islam, paham kan? Nah, itu. Kalau orangnya ya kayak tadi, maksudnya kalau orang Islam wudu, kalau orang Islam kan sah wudunya tuh. Kalau orang non-Islam wudunya tidak sah. Maksudnya fala yasihu minal kafirin. Maksudnya maka tidak sah wudunya orang kafir atau orang non-muslim. Nah, itu. Kalau boleh sih sok bae, boleh. Mau wudu tinggal wudu aja. Mau wudu air segayung, sekolam gitu. Nah, itu tuh. Terus selanjutnya tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Itu tamyiz. Gitu. Nah, tamyiz itu bisa dikategorikan berakal lah gitu. Kayak kita deh, umur 8 tahun, 6 tahun gitu. Nah, itu kadang kita ada yang sudah paham, ini nggak boleh, ini boleh. Udah bisa makan sendiri. Terus kalau buang air besar atau buang air kecil, kita sudah bisa istinja sendiri gitu. Nah, itu sudah bisa dikatakan tamyiz gitu. Kalau balik sih itu umur 9 tahun. Balik itu minimal umur 9 tahun. Nah, maksimal umur 15 tahun. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau ada orang laki-laki umpamanya tuh belum umur 9 tahun
terus dia tidur, kemudian celananya basah, bukan ngompol. Oh. Kalau Malik itu kan ngompol tuh, ini bukan ngompol itu tuh. Nah, maka itu belum dinamakan balik kalau belum 9 tahun. Tapi kalau sudah 9 tahun dia mimpi basah, ihtilam, maka dia sudah bisa disebut balik. Nah, kalau seumpamanya dia nggak pernah mimpi basah, mamanya tuh. Kalau nggak pernah mimpi basah gimana? Berarti batasannya sampai 15 tahun. Kalau dia umur 9 tahun nggak pernah mimpi basah, 10 nggak pernah, 11, 12, 13, 14, 15 nggak pernah, berarti 15 sudah balik. Walaupun belum pernah mimpi basah gitu. Nah, seperti itu tuh. Ke atas terus. Nah, begitu juga yatim tuh. Anak yatim tuh sampai balik. Anak yatim itu sampai balik. Kalau sudah balik itu bukan anak yatim lagi, tapi kita dianjurkan untuk memberi lah gitu tuh. Paham kan? Kalau dianya anak orang yang tidak punya atau harta warisannya sedikit lah mamanya. Terus waniqa'u anil haidi, dan bersih atau suci dari haid, wan nifasi dan nifas. Suci haid itu adalah darah yang keluar dari jalan depan seorang perempuan tapi dengan keadaan sehat, gitu. Dengan keadaan sehat. Kalau keadaannya penyakit, maka namanya darahnya itu darah apa? Istihadhah. Jadi darah itu ada 3. Darah yang keluar dari jalan depan atau kubulnya perempuan itu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadhah, yang ketiga darah nifas. Nah, kalau darah haid itu darah yang keluar atas atau keadaannya itu memang dia itu sehat. Karena sudah tabiatnya perempuan itu setiap bulan itu mengeluarkan darah gitu. Nah, kalau istihadhah itu darah kotor atau darah penyakit, kalau istihadhah tuh. Nah, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Ntar dibahas di sini. Nah, jadi syarat yang ketiga itu liqa atau suci. Kalau ada orang haid itu umumnya 6 sampai 7 hari. Nah, paling banyak itu 15 hari. Paling sedikit itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Itu. Kalau seumpamanya ada wanita haid, maka ya wudhu mah nggak apa-apa, wudhu mah sok-sok baik, tapi wudhunya tidak sah gitu. Wudhu mah sok-sok aja, tapi wudhunya tidak sah gitu. Wudhunya tidak sah karena belum suci dari haid maupun nifas. Kalau istihadhah itu tetap diwajibkan untuk wudhu, maksudnya wudhunya tetap sah kalau istihadhah tuh. Darah istihadhah itu kita atau si pelakunya atau perempuannya ini tetap diwajibkan untuk sholat gitu. Kalau ada orang istihadhah, keluar darah istihadhah, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat ataupun puasa. Beda dengan haid gitu. Nah, makanya harus belajar kalian tuh. Belajar apa itu darah haid, apa itu darah istihadhah, apa itu darah nifas. Kan kalian kan ntar punya istri gitu, bisa menjelaskan gitu maksudnya tuh, paham nggak, kepada istri-istri kalian tuh. Soalnya ntar dikira darah haid itu darah istihadhah, dikira darah istihadhah itu darah haid, jadi simpang siur itu. Yang seharusnya darah haid itu kita dilarang untuk sholat. Nah,
Kita nggak tahu ini darah haid apa darah istihadah, akhirnya ya udah kita sholat aja, padahal ini darah haid. Kita istrinya keluar darah istihadah, ternyata darah haid, gitu. Nah gitu, maksudnya dikiranya darah haid, ternyata darah istihadah. Nah kalau istihadah itu tetap diwajibkan untuk sholat, tetap wajib untuk sholat. Nah seperti itu, makanya penting tuh. Walaupun kalian laki-laki nggak pernah haid maksudnya tuh, tapi kan kalian punya istri gitu, atau punya anak perempuan, atau punya kakak perempuan, adik perempuan, bisa diajarkan. Barangkali tidak tahu gitu. Ya laki-laki juga walaupun nggak pernah haid ya tetap harus belajar gitu, masa nggak belajar. Nah. Terus nifas, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit itu 1 tetes. Nah, umumnya itu 40 hari. Paling lama itu 60 hari. Jadi habis melahirkan darahnya kan banyak loh. Nah, itu nifas. Nah, pertama apa tadi? Syarat wudhu itu ada berapa? 10. Pertama Islam, kedua tamyiz, yang ketiga apa? Suci. An-niqa'u, itu kalian sorogan nggak hafal ya. Yang ketiga itu an-niqa'u anil haidi wan nifas. Terus yang selanjutnya itu wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Dan yang ketiga itu suci dari atau bersih dari sesuatu yang menghalangi masuknya air atau sampainya air ke kulit. Nih, seumpamanya cat nih, cat. Kalian kena cat atau lem. Nah, lem ini kalau mau wudhu harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu tuh. Nah kalau tato gimana tato? Tato sangga wudhunya tuh. Ya tato itu menghalangi air apa enggak tuh? Kalau tidak menghalangi air berarti sah wudhunya. Tapi hukum tatonya sih nggak boleh. Wudhunya saja, ini bahas wudhunya, bukan hukum tato ya, bahas wudhunya. Bahas wudhunya. Kalau mamanya tatonya itu, ini tatonya keren, air tuh bisa masuk ke kulit atau bisa sampai ke kulit, ya berarti wudhunya sah. Kalau nggak bisa, berarti tidak sah. Gitu. Paham nggak? Kalau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudhu kita tidak sah, harus dibersihkan dulu. Nah, kalau tato gimana, kan susah, ya udah darurat lah, daripada gak sholat itu. Nah, terus selanjutnya wa alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma'a. Ini. Dan selanjutnya itu tidak adanya sesuatu alal udwi yang menempel di anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh dalam wudhu. Nah, yang bisa merubah air. Nih, kalian tuh ada tinta tuh, tinta pulpen tuh di sini kan. Tinta itu airnya masuk, tapi ketika kalian basuh itu tintanya tuh luber tuh. Paham nggak? Tintanya kan kalau kayak apa ya? Tinta di sini nih. Terus kita gosok-gosok nih pakai air kah? Kan tintanya kan apa namanya? Tintanya itu tercampur dengan air gitu tuh. Airnya berubah jadi hitam gitu. Ketika blek gini nih, gosok-gosok terus kan airnya yang keluar tuh hitam tuh. Paham nggak? Nah itu tuh, itu nggak sah wudhunya. Jadi kalau mau wudhu, semuanya banyak tintanya di sini, tangan atau di muka, ada tip ada tinta, ada kapur, ada apalah gitu tuh. Kalian bersihkan dulu, pertama dibersihkan dulu, bersihin dulu sampai kira-kira itu air itu tidak berubah gitu. Kalau masih ada bekasnya gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting airnya nggak berubah. Bekasnya tuh gosok-gosok dulu,
disiram lagi, oh ini udah ini airnya nggak berubah. Nah, jangan langsung. Jadi ketika badan kita kotor, anggota tubuh kita yang dibasuh atau yang diwajibkan wudhu itu kotor, maka wajib untuk dibasuh dulu, cuci muka dulu. Udah selesai nih kotorannya, entah kapur atau tanah atau apa tuh, udah selesai, udah bersih, baru wudhu yang pertama. Nah, tangan juga sama. Kalau tangannya kotor, kena lumpur tak kena apa itu, bersihin dulu, bersihin dulu, baru wudhu. Jangan langsung wudhu, nggak boleh. Kalau badan sih nggak apa-apa, karena badan itu kan tidak menjadi anggota wudhu, bukan wajib, bukan anggota yang wajib untuk dibasuh dalam wudhu. Terus selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui fardunya wudhu. Fardunya wudhu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Nah, itu yang wajib-wajib dibasuh itu ada 6 doang. Kalian tuh harus, kalau nggak tahu gimana, kalau nggak tahu berarti wudhunya nggak sah. Kan di situ kan syurutul wudhu, syarat-syarat wudhu ada 10. Salah satunya mengetahui fardu-fardunya wudhu atau rukun-rukunnya wudhu. Kalau kita nggak tahu, maka wudhunya nggak sah. Ya, kamu paham nggak wudhu? Ya bisa, saya wudhu nih kayak gini, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Terus yang wajib yang mana? Yang rukun? Yang rukun ya nggak tahu. Kira-kira basuh telinga wajib apa enggak? Wajib kayak ini sih, mamanya tuh. Nah, kalau kepala sunnah kayaknya cuma kayak gini doang, kayaknya sunnah nggak penting. Nah, itu kan nggak paham loh. Nah, itu berarti wudhunya nggak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kita harus paham mana yang sunnah, mana yang rukun atau fardu tuh. Nah, itu tuh harus paham. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu rukunnya ada berapa? Ada 14. Ada yang kalau di sini 17. Ya nggak apa-apa, sama aja. Kalau kita nggak tahu, itu sama sholatnya tidak sah. Kan gini, kalau kita maksudnya makanya kita belajar. Tapi kalau semuanya kitanya darurat, belum pernah belajar, ya nggak apa-apa sih, nggak di ini. Cuman dosa kita nggak belajar tuh. Orang Islam tuh harus belajar minimal yang dasar-dasar lah, wudhu, sholat gitu. Nah itu tuh. Terus selanjutnya, nah yang ini yang tadi sama wa alla yataqida fardhon min furudihi sunatan. Tidak meyakini gitu. Yang tadi Mas Rud ngomong tuh. Tidak meyakini atau ya tidak meyakini sesuatu yang fardu itu atau yang rukun itu adalah sebuah kesunahan. Kayak tadi tuh, basuh muka itu sunnah apa fardu? Sunnah. Nah itu. Maka wudhunya nggak sah. Kalau nah pokoknya intinya harus paham lah gitu. Mana fardu, mana sunnah gitu. Nah, terus selanjutnya wal ma'u at-tahuru, dengan air yang suci. Air suci itu air mutlak. Air suci itu air mutlak. Air yang bisa digunakan untuk bersuci namanya air suci. Air suci itu bisa air sumur, air laut, air embun, air hujan gitu. Air sungai, air sumur, air es, salju. Nah, itu nggak apa-apa. Air suci tuh. Yang penting suci dan menyucikan. Terus wadukhulul wakti, dan masuknya waktu. Tapi ini untuk orang yang daimil wudhu. Nah, wal muwalatu lidaimil hadasi. Daimil wudhu, lidaimil hadasi, salah tadi itu. Nah, dukhulul wakti dan mualah itu
bagi orang yang daimil hadasi. Kalau di sini tuh apa? Anyang-anyang tahu nggak anyang-anyang tuh? Anyang-anyang tuh yang apa namanya? Keluar terus gitu. Air kencingnya tuh keluar terus gitu. Kayak kalau keran tuh udah dol itu tuh, udah dol. Kalau keran itu udah konslet ininya tuh. Jadi keluar baik ah. Keluar terus tuh, tes gitu. Nah, itu tuh. Bentar-bentar keluar. Nah, itu namanya lidah daimil hadasi. Atau gini, yes. Jadi ada orang mamanya tuh kencingnya itu kalau buang air kecilnya itu keluar baik, netes terus tuh, netes terus ya gitu tuh, paham nggak? Nah, itu namanya daimil hadas. Atau kalau enggak ada orang yang buang air besar baik, buang angin terus begitu. Tiap hari itu buang angin terus per detik gitu. Bener-bener buang angin gitu tuh. Ya barangkali ada itu mah. Nah, itu daimil hadas. Terus-terusan gitu tuh. Nah, maka wudunya itu harus sesuai dengan waktu sholat, dukhulil waktu, maksudnya waktu sholat. Jadi ntar modelnya kayak orang tayamum, hukumnya kayak orang tayamum. Jadi kalau umpamanya gini, kalau kita orang normal, itu kita wudhu sekarang loh, terus belum batal, nah jam 12 zuhur, maka kita nggak apa-apa melakukan sholat karena wudhunya belum batal. Tapi kalau orang yang daimil hadas, maka wudhunya itu ketika azan zuhur. Ketika udah zuhur nih, Allahu Akbar. Nah, baru wudhu karena udah masuk waktu sholat. Nah, itu tuh sama dengan orang tayamum. Tayamum kan kayak gitu. Hukumnya sama kayak orang tayamum pokoknya. Nah, terus mualah tuh berkelanjutan. Mualah itu berkelanjutan. Maksudnya di sini, nah, terus ya mualah tuh ya terus-terusan. Jadi muka terus sini terus-terusan gitu, apa ya kalau bahasa gampangnya tuh, bukan tertib, bukan, beda kalau tertib. Mualah itu habis muka tangan, tapi jaraknya itu sebentar, paham nggak? Ada yang mengatakan jaraknya itu jangan sampai kering. Maunya gini nih, kalian wudhu nih, nah ini tuh langsung muka 3 kali terus tangan gitu. Ya durasinya jangan lama-lama lah. Kalau sejam 2 jam ya nggak usah gitu, maksudnya seperti itu. Kalau semenit apa 2 detik atau setengah menit ngobrol dulu, ya ntar dulu, nah itu lagi ya nggak apa-apa gitu. Paham nggak? Kalau durasinya lama tuh kira-kira sejam atau setengah jam, yang kira-kira tuh anggota badan itu kering gitu tuh, anggota badan tuh. Nah, seperti itu tuh. Jadi muka terus kira-kira keringnya sekitar berapa? 2 jam atau sejam atau setengah jam atau 10 menit. Kalau 10 menit keringnya berarti jangan sampai segitu. Umumnya aja umum. Kalau di panas-panasan kan paling setengah jam juga udah kering lagi. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi daimil hadas itu orang yang apa namanya tadi tuh, yang hadasnya itu keluar terus, entah itu air kecil maupun air besar gitu. Ya barangkali ada orang yang semenit buang air besar, semenit buang air besar, terus bolak-balik di kamar mandi terus tuh, karena mungkin pencernaannya kurang lancar gitu. Apalah kalau itu tuh kena ya penyakit diare itu, biasanya diare itu kan ininya apa namanya, sering bolak-balik ke kamar mandi tuh per menit. Nah, sama kalau di Jawa tuh namanya anyang-anyangan gitu. Apa kalau di bahasa Indonesia tuh? Saya nggak pahamnya kalau bahasa Indonesia itu. Jadi sering buang air kencing tuh. Air kencingnya itu netes mulu. Bentar-bentar keluar gitu tuh. Nah, itu tuh. Itu namanya daimil hadas. Nah, jadi harus paham sampean tuh. Kalau bisa dihafal, dipahamin. Nah, masa nggak paham, mondok sih. Nah, seperti itu. Jadi ya kita ulas lagi.
Syaratnya wudhu itu ada berapa tadi? Ada 10. Kalau di sini ada 10. Pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari an-niqau anil haidi wan nifas. Nah, ini dulu. Terus bersih atau suci dari sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit, sampainya air ke kulit gitu. Nah, terus wa alla yakuna ala udwi, dan tidak ada sesuatu yang nempel di anggota wudhu yuhayyirul ma'a, yang menyebabkan air itu berubah. Nah, terus selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui kefarduannya wudhu, fardu rukunnya itu. Terus wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan, tidak meyakini atau tidak menganggap gitu bahwa sesuatu yang fardu itu adalah sesuatu yang sunnah gitu, yang tadi saya jelaskan. Terus selanjutnya wal ma'u tahuru, menggunakan air yang suci, yang mensuci dan mensucikan. Air itu ada suci, ada mustakmal itu. Terus air najis gitu. Kalau air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air najis itu ya air yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Kalau air suci itu ya air suci dan bisa mensucikan. Nah, air suci itu ya ada dua, yang makruh sama yang nggak makruh. Gitu. Air makruh itu suci tapi makruh untuk digunakan, tapi bisa mensucikan itu bisa, tapi makruh. Gitu. Nah, terus selanjutnya wadukhulul wakti, dan masuknya waktu sholat. Terus wal muwalatu lidaimil hadasi, dan berkelanjutan. Wal muwalah itu berkelanjutan, lidaimil hadasi, bagi orang yang memiliki penyakit gitu, penyakit yang menyebabkan dia itu berhadas terus gitu. Nah, kayak tadi tuh, bentar-bentar keluar air kencing, bentar-bentar keluar air kencing gitu. Nah, semenit apa 2 menit gitu. Itu nggak apa-apa. Ntar modelnya kayak orang tayamum, modelnya itu. Nah, itu aja. Dapalin biar keren. Ya kan, kalau paham kan enak. Mergo sampean tuh di rumah kan ditanya sama bapak atau ditanya sama ibu. Nah kan, atau kadang kita tuh melihat orang wudhu tuh kadang asal loh, wudhu tuh asal aja, yang penting wudhu. Ditanya mana yang wajib, mana yang sunnah, nggak tahu. Nah itu ya, kalau kita kenal atau itu keluarga kita, ya kita kasih tahu gitu tuh, kasih tahu ini yang sunnah, ini wajib, misal wudhu seperti ini. Pertama tuh niat dulu, terus kedua membasuh muka, niatnya itu tuh dibarengin sama muka, gini. Nah itu tahu nggak, biar ntar kan ilmu kalian tuh manfaat gitu, manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dia bisa wudhu karena saya gitu, kalau dia wudhu terus sholat, pahalanya buat saya gitu. Oh kan, bukan buat saya, maksudnya saya tuh ikut kecipratan gitu, bukan buat saya, kecipratan dapat pahala gitu. Ya seperti itu maksudnya tuh, manfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.